Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, berjumpa kembali dengan saya Joko Budi Handono dalam channel Azhan Engineer 354. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi ilmu pengalaman kepada rekan-rekan tentang modul heater pada Purseson PS660AM. Fungsinya itu sebagai apa? Nah, silakan rekan-rekan mengikuti, menyimak video saya sampai selesai. Baiklah teman-teman sekalian, saya akan sedikit menerangkan tentang modul heater dan pompa oli, pump oil pada Purseson PS660AM. Jadi untuk modul heaternya menggunakan modul heater tipe DAC10V10. Ini adalah bawaan dari Purseson PS660AM. Jadi kalau kita membeli satu paket, satu set, pasti sudah dilengkapi dengan modul heater ini. Pada modul heater ini terdiri dari yang pertama fuse control, kemudian ada soket input, kemudian yang ketiga soket output, dan yang terakhir adalah beberapa relay. Berikut ini adalah skema beberapa komponen yang terdapat pada mesin injek atau injection molding. Jadi saya menerangkan tentang fungsi atau cara kerja modul heater, tentunya juga berhubungan dengan komponen-komponen yang lain. Oke, akan saya terangkan mulai dari langkah awal bagaimana sih sistem kerja dari modul heater tersebut. Yang pertama, di sebelah kiri sendiri itu adalah gambar dari monitor. Jadi pada saat operator men-start mesin, menjalankan mesin, kemudian langkah awal operator pasti men-setting temperatur yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ketika setting temperatur telah ditentukan, maka temperatur yang disetting pada monitor tersebut disampaikan kepada I/O Purseson PS660AM. Diterima informasi temperatur yang dikehendaki berapa, dan kemudian setelah diterima oleh I/O PS660AM dan besar temperatur yang dikehendaki oleh operator dibaca oleh I/O Purseson PS660AM. Kemudian I/O PS660AM itu mencocokkan dengan temperatur yang ada pada barel, pada injektor. Ketika nilainya ternyata temperatur aktualnya masih kecil, belum tercapai sesuai dengan temperatur yang dikehendaki oleh operator sesuai dengan setting pada monitor, maka PS660AM itu men-trigger, memerintahkan lewat outputan heater, memerintahkan ke modul heater. Modul heater yang sebelah kanan. Kemudian men-trigger modul heater. Kemudian modul heater tersebut karena ampernya kecil, kemudian modul heater tersebut men-trigger atau memerintahkan kontaktor untuk bekerja. Nah, pada kontaktor tersebut, pada kontak utamanya tentunya di situ sudah disuplai tegangan 220 volt atau 380 volt sesuai dengan tegangan
yang digunakan atau yang diperlukan oleh heater. Nah, ketika kontaktor tersebut bekerja setelah di-trigger oleh modul heater, maka tegangan pada kontaktor itu disuplai ke heater, sehingga heater mendapatkan mendapatkan tegangan dari kontaktor, dan heaternya bekerja. Heaternya memanaskan barel atau injektor terus. Nah, tentunya semakin lama barel atau injektor tersebut temperaturnya atau panasnya semakin tinggi, semakin meningkat. Nah, ketika panas atau temperatur pada injektor pada barel sudah tercapai sesuai dengan setting, maka informasi tersebut disampaikan kepada PS660AM untuk mematikan modul heater. Nah, sehingga kontaktor mati dan hanya standby menunggu berapa temperatur yang terbaca pada barel atau injektor. Nah, jadi temperatur yang terbaca aktualnya selalu terbaca pada monitor, ada display temperatur aktual dan temperatur setting. Nah, antara aktual dan setting tentunya harus sama. Nah, ketika temperaturnya turun, maka sistem yang saya jelaskan tadi akan bekerja kembali. Setelah temperaturnya tercapai dengan settingan, maka sistem tersebut berhenti. Jadi heater tidak mendapatkan trigger tegangan dari kontaktor. Kira-kira seperti itu. Jadi fungsi dari modul heater tersebut adalah menerima instruksi dari PS660AM lewat soket input. Nah, di situ kemudian memerintahkan kepada kontaktor, atau sebagian menggunakan SSR, solid state relay. Jadi ada yang menggunakan SSR, ada yang menggunakan kontaktor. Kalau dalam skema ini saya contohkan menggunakan kontaktor. Itulah rekan-rekan sekalian, sedikit penjelasan tentang cara kerja dari modul heater. Jadi modul heater itu kerjanya untuk men-trigger temperatur, untuk men-trigger kontaktor. Nah, yang kontaktor tersebut mensuplai tegangan pada heater sesuai dengan kebutuhan 220 volt AC atau 380 volt AC. Demikian, apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa rekan-rekan sekalian agar mensubscribe channel kami agar tetap bertambah semangat untuk membuat video-video yang lainnya. Like, jangan lupa juga share ke media sosial Anda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.